Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dalam acara Kulluhum. Kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya akan berkisah tentang Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim. Berarti Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibunya adalah kemenakan dari Nabi Ibrahim, bernama Rifqah binti Azar. Nabi Yakub mempunyai saudara kembar yang bernama Is. Dan ternyata cerita antara Nabi Yakub dengan saudara kembar yang bernama Is itu cukup menarik. Walaupun dalam Al-Quran tidak diungkapkan secara langsung. Tetapi dalam buku-buku sejarah dan beberapa kitab tafsir disampaikan tentang cerita ini, yakni perseteruan antara dua saudara kembar Nabi Yakub dengan Is. Perseteruan itu berlangsung cukup lama. Karakter keduanya memang berbeda. Is karakternya pemarah, akhlaknya tidak baik. Sementara Nabi Yakub karakternya lembut, akhlaknya juga baik. Dua orang saudara kembar dari satu ibu satu ayah itu artinya dua saudara kandung yang sama ayah dan ibunya, tetapi memiliki karakter yang berbeda. Sehingga hidupnya tidak rukun, hidupnya tidak akur. Oleh karena itu maka kedua orang tuanya semakin menunjukkan rasa cinta dan sayangnya kepada Nabi Yakub dibanding dengan kepada Is. Maka semakin meruncinglah perseteruan itu. Dan suatu ketika saat Nabi Ishak mendoakan anaknya, ternyata Is tidak diberitahu. Yang didoakan adalah Yakub dengan doa yang baik agar Yakub kelak menjadi hamba Allah yang soleh, yang taat, yang sejahtera, yang memiliki keturunan yang baik-baik. Maka perseteruan itu terus semakin memuncak. Bahkan ia sangat sombong, banyak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Nabi Yakub. Ia sombong, punya dua orang istri dari Bani Kan'an atau dari suku Kan'an, dan keluarga Is itu mengancam bahwa kelak ia akan menjadi musuh bebuyutan, musuh utama dengan keluarga Nabi Yakub. Maka Nabi Yakub merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti itu. Karena tidak nyaman, dia kemudian mendatangi ayahnya Nabi Ishak. Ia sampaikan, ayahku, sebagaimana engkau tahu bahwa saya senantiasa berselisih, berseteru dengan saudara kembar saya, Is. Is banyak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati saya, kasar, dan ia mengancam kehidupan saya. Saya ingin damai. Saya ingin semua ini berjalan dengan baik, rukun dalam sebuah kehidupan kekeluargaan yang tentram, yang aman, yang damai. Oleh karena itu ayahku, begitu kata Yakub kepada Nabi Ishak ayahnya, saya ingin minta saran, ingin minta nasihat bagaimana seharusnya saya menghadapi ini. Bagaimana Nabi Ishak menjawab? Kata Nabi Ishak, anakku Yakub, saya sekarang sudah tua, badan saya sudah lemah, rambut saya sudah memutih, dan kulit saya sudah keriput, tulang-tulang saya sudah mulai melemah, mulai tidak berdaya apa-apa. Apalagi menengahi kalian berdua. Menengahi kalian saya tidak mampu. Oleh karena itu saya hanya bisa menyarankan saja, wahai Yakub,
tinggalkanlah daerah ini, tinggalkanlah keluarga ini, kamu harus pergi. Pergi kemana ayah? Ayah menyarankan kamu harus pergi ke Irak. Di Irak ada sebuah daerah yang bernama Fadan A'ram. Di situ tinggal pamanmu, adik dari ibumu, namanya Laban bin Batuil. Temui saja pamanmu itu. Kemudian sampaikan salam dari saya dan ada pesan supaya engkau, wahai Yakub, menikah dengan anak gadis dari Laban bin Batuil. Dengan kata lain, sampaikan kepada Laban bahwa saya ingin besanan dengan Laban bin Batuil. Maka Nabi Yakub kemudian mohon izin kepada ayahnya, kepada Nabi Ishak, untuk mengikuti perintah atau saran daripada ayahnya. Ia akan pergi ke Fadan A'ram di Irak. Ia minta doa kepada ayahnya agar perjalanannya lancar, perjalanannya selamat sampai tujuan, dan di tempat yang akan dituju ia mendapat berkah dalam kehidupannya. Nabi Ishak mendoakannya, mendoakan agar anaknya yang disuruh oleh beliau untuk pergi ke Fadan A'ram mendapat keberkahan, mendapat kelancaran, dan hidupnya sejahtera di masa yang akan datang. Berangkatlah Nabi Yakub dalam keadaan sedih sesungguhnya karena harus meninggalkan keluarganya. Ia berangkat dengan perjalanan yang cukup jauh, perjalanan yang melelahkan, di bawah terik matahari, di atas padang pasir yang demikian luas dan panas serta gersang. Sekali-kali ia kecapean dan kemudian ia tertidur. Suatu saat dalam tidurnya ia bermimpi bahwa ia akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kesejahteraan dalam hidupnya. Ternyata itu memang cuma mimpi. Tetapi kemudian ia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang ada dalam mimpinya benar-benar menjadi kenyataan. Kemudian ia mencari rumah pamannya, Laban bin Batuil. Ia bertanya di mana rumah Laban kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi ternyata begitu mudah karena memang Laban adalah orang yang terkenal, orang yang terhormat, tokoh masyarakat. Dan dia juga orang yang kaya raya. Akhirnya sampailah Nabi Yakub ke rumah Laban. Sampai di sini dulu, nanti ceritanya dilanjutkan. Saya ingin menyampaikan bahwa ada yang dapat kita petik hikmah dari cerita yang barusan saya sampaikan. Apa? Pertama, bahwa ternyata anak Nabi adalah merupakan juga ujian kepada Nabi itu sendiri. Saudara kandung, bahkan saudara kembar. Ternyata perangainya berbeda. Kemudian karena perangai berbeda maka terus berseteru, bermusuhan, saling membenci satu sama lain. Dan ternyata kondisi seperti itu tidak bisa diatasi dengan baik. Daripada berada di satu tempat dalam sebuah keluarga terus bermusuhan, maka Nabi Yakub menyarankan atau disarankan oleh ayahnya Nabi Ishak untuk pergi meninggalkan tempat itu, mencari tempat yang lebih baik, dan insya Allah ia di tempat yang baru, yang jauh dari daerahnya akan mendapat keberkahan. Artinya apa? Ujian kepada seorang nabi pada saat yang sama bukan hanya dari luar tetapi juga dari keluarganya sendiri. Dan kondisi seperti itu
juga terjadi pada para nabi-nabi yang lain. Ingat kisah Adam, di mana anaknya Qabil dan Habil berseteru. Perangainya berbeda, akhlaknya berbeda. Ingat juga Nabi Nuh, anaknya Kan'an yang durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada Allah, padahal sangat disayang oleh ayahnya. Dan masih banyak lagi. Dalam kisah ini ternyata Nabi Ishak memiliki anak bernama Yakub yang lahir kembar dengan ternyata terus bermusuhan. Dakwah harus tetap jalan sekalipun ujian terhadap keluarga begitu berat. Orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian. Ujian dari luar, eksternal, ujian dari dalam, internal, ujian keluarga, ujian ekonomi, ujian macam-macam. Tapi dakwah harus tetap jalan. Tidak boleh terpengaruh atau malah patah semangat ketika ujian terhadap keluarga demikian berat. Mudah-mudahan besok hari akan dilanjutkan cerita selanjutnya yang sesungguhnya paling tidak kita harus dapat mengambil hikmah dari peristiwa apapun, terutama yang dialami oleh para nabi, oleh orang-orang soleh, dan itu harus menjadi iktibar bagi kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.